Harusnya kita depan-depan gini ya. Iya. Aduh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita memutuskan ini sebenarnya emang ini podcast ya kayak begini ceritanya ya. Enggak, kita ngobrol aja lah. Iya, kita ngobrol berdua begini. Memutuskan untuk ngobrol berdua karena Yang disambung mana? Oh, diputusin. apanya? Tadi katanya memutuskan, kamu apa yang diputuskan? Enggak gitu. Memilih Ya udah, terserah dah. untuk buat kayak gini, buat video kayak gini biar kita ada obrolan Baiklah. antara orang tua dan anak. Oh gitu. Ya, karena akhir-akhir ini kita tuh jarang banget ngobrol. Enggak, akhir-akhir ini udah sering. Iya, karena kebetulan anaknya sibuk banget. Iya, dari pagi sampai pagi nggak ada di rumah. Karena sibuk kerja ya. Cia, elah sibuk kerja. Iya dah. Disclaimer dulu nih, Iya, ini baik. sibuk kerja. Iya, baiklah, pura-pura. Tapi kalau weekend sibuk Main. nongkrong. Iya. Jadi susah di rumah dan kita memutuskan untuk buat ini supaya lebih ada komunikasi aja antara orang tua dan anak Baiklah. gitu. Iya. Oke, tema kali ini adalah Iya. 3 hal yang harus disegerakan. Iya. Ya, Iya. yang pertama apa ya? Yang 3 apa yang 5 apa yang 7 nih? Emang ada 5 ada 7? Ada. Karena ini podcast pertama kita ya. Baik. Karena ini obrol-obrolan pertama kita. Iya. 3 aja dulu kali ya. Ya, yang 3 aja boleh. Biar Baik. nggak terlalu panjang nih obrolannya. Baik, gak apa-apa ya. Oke, yang pertama ya apa? Yang pertama, tobat. Oh, tobat harus disegerakan. Disegerakan itu tobat. Nggak bisa ntar-ntar. Ntar kalau keburu mati belum tobat. Tapi bukannya dimaafin kalau kayak gitu ya? Kenapa? Dimaafin nggak kalau kayak gitu? Ya kan, ya dimaafin, tapi kan itu dulu nanti dikikis dulu, dikupiak dulu, dicuci dulu, kan sayang. Ya mendingan kan kalau kita udah tobat kan ntar nggak dihisap lagi, kalau itu kan dihisap. Oh, tetap dihisap. Eh, Walaupun tetap. di dalam hati ada keinginan buat bertaubat. Iya, walaupun dalam hati kan segala sesuatu itu dimulai dari hati, dari mulut, dari tindakan. Sadikun bil kolbi wa ikrarun bil lisani wa amalun bil arkan, itu kan iman. Taubat itu kan larinya ke iman. Oh. Iya, kalau orang percaya, kalau orang-orang beriman, taubatnya harus begitu dari hati. Ya sikapnya ya harus dirubah, begitu. Diikrarin, ya. Apa? Astagfirullahaladzim. Terus kan kita ditanya sama Allah, lu kan minta ampun nih atas doa yang mana? Nah kita harus ngasih tahu juga lah kesalahan kita yang iya, Allah maha tahu, tapi kita adab dong. Masa kita sama orang tua itu ya sambil bawa nenteng sepatu rusak, mah ngapa sih lu mama aja, mama aja padahal udah lihat tuh sepatunya rusak, tapi mama kan cuekin. Ya lu ngomong sepatunya rusak kan enak. Iya sih. Adab, apalagi sama Allah, kasih tahu, ya Allah kemarin nih berbuat zolim, ya menganiaya diri sendiri, kenapa gitu kan. Kemarin nggak boleh makan apa, disuruh sama bapak nggak boleh beli makan di Kentucky, makan di sono gitu kan. Iya, terus itu minta ampunnya sama Allah, tapi kan sama orang tua harus. Itu kan hubungan sama manusianya. Iya. Begitu, jadi minta maaf juga ke orang tua, begitu. Tobat tuh namanya, minta ampun begitu. Jangan astagfirullah 1000 kali juga katanya Allah nanya Yang mana? Iya, adabnya di mana gitu. Oke, siap. Ya. Jadi tobat itu Ah, hal yang harus disegerakan. iya. Kalau udah tahu salah, lebih baik minta maaf. Begitu. Segera. Disegerakan Ya. tobat. Yang kedua, bayar hutang. bayar utang. Kenapa Iya. harus buru-buru bayar utang? Ya, kalau hutang itu jangankan
orang-orang biasa ya, orang yang mati di jalan Allah, mati jihad ya, Mm-mm. jihad di jalan Allah, meninggal, ya dia tergantung, dia nggak bisa itu ya, sebelum utangnya terlunasi. Loh, Nah iya, maksudnya? makanya dari itu utang itu persoalannya dunia akhirat. Oh, jadi kalau misalkan ada yang utang nih, misalkan walaupun 1.000 Ya walaupun janji janji juga, misalkan nih. kagak bisa janji, kita janji tetap itu dihitung hutang. Oh Kan? iya, Lah ya kan al-wadud da'inun, janji itu hutang. waduh, Nah ya makanya jangan bahaya ya. jangan sembarang-barang insya Allah gue besok ke situ, insya Allah, padahal bahasanya insya Allah ya kan. Mm-mm. Nah, padahal insya Allahnya itu yang seperti apa di dalam Islam kita tahu 99%, cuma mati uzurnya yang nggak bisa sampai ke sana insya Allah. Jadi nanti yang sering-sering janji itu kan ya, mau dari pejabat kayak terjanji kalau gue naik begini, nah itu janji Tapi nanti. tetap dibawa. Tetap Jadi yang suka janji-janji bilang iya besok main, tahu-tahu ya. nggak main tuh. Nah udah. ya itu, nah dia rezekinya dia nanti pahalanya diambil. Oh iya. Ya, iya, Kan kalau pada akhirnya kita minta maaf ya ternyata kemarin nggak bisa. Nah itu salah satu yang kembali kepada yang satu. Yang pertama itu yang tobat tadi itu. Tobat itu. Oh gitu. Jadi jangan suka janji-janji sama orang nih yang suka iya besok kita main, tahu-tahu ternyata banyak kerjaan tuh. Nah begitu. Salah satu lagi Apa? yang terpokok banget, yang namanya budi jangan dikasih pinjem duit. Kenapa emang? Iya, karena yang namanya budi itu utang budi dibawa mati, makanya si budi itu jangan dikasih pinjam duit tuh si budi tuh. Kasihan dong. Kasihan. Iya. Jangan pinjemin budi berarti kasihan. Iya. Assalamualaikum anakku, satu lagi di sini dong. Apa nanti aja? Oke, nggak apa-apa. Iya. Ada iklan dulu. Iya iklan. Karena yang satu lagi baru pulang kerja juga, makanya jadi repot, jadi jarang ketemu, jarang ngobrol. Ya giliran siang ya tidur. Jadi ini sekalian curhat atau gimana nih Pak? Ya curhat lah sekalian. Jadi kebetulan anaknya ada 2 dan dua-duanya Sibuk. sibuk. Iya gitu. Kalau nggak pura-pura sibuk, Iya. ya sibuk beneran. Iya disibuk-sibukin. Nah, ini kan ada 3 hal nih. Iya. Berarti ini yang ketiganya nih. Heeh. Nah itu apa? 3 hal yang harus disegerakan. Berarti ini yang terakhir. Nah inilah sebagai orang tua mestinya itu kalau punya anak-anak perempuan nih suruh, ya bukan anak perempuan aja, anak laki yang udah akil balik udah suruh nikah. Itu nikah itu harus diburu-buruin. Loh, kalau misalkan kenapa harus buru-buru, kan umurnya belum tepat? Iya, kalau nikah itu di dalam Islam harus disegerakan. Kenapa? Menjaga kehormatan diri, menjaga kehormatan orang tua, menjaga kehormatan keluarga, dan menjaga kehormatan dirinya sendiri. Ya, tapi kan kalau belum cukup umur gimana? Ya masa disuruh nikah? Kalau balik dianggap udah cukup umur balik. Tapi kan zaman sekarang balik kelas 3 SD udah balik, kelas 4 SD udah balik. Nah iya itu udah boleh dinikahkan. Ih nggak boleh lah ya. Kenapa nggak boleh? Secara negara pun kan belum boleh. Ini kan dalam konteks agama Islam. Tapi kan dan dia pun masih kecil dan belum bisa mengerti gitu, belum bisa mengerti keadaan dunia seperti apa gitu kan, pasti kan dia terpantau masih Yang kecil. namanya balik tuh udah paham kalau ini buruk, yang baik itu udah paham itu, ya itu udah dianggap udah boleh, udah disegerakan. Untung Afi belum tahu yang mana baik yang mana buruk, jadi belum boleh tuh nikah tuh, harus kenal dulu. Oh jadi kalau di kompor megang-megang aja itu api gitu ya? Enggak panas. Lah itu tahu. itu udah tahu yang baik yang buruk. Oh api ini panas, iya kan? Ya begitu. Nah itu udah boleh, udah mestinya disegerakan nikah gitu. Iya tapi kan banyak, maksudnya kan banyak planning. Ya emang banyak pelencengan, banyak tapi banyak alasan, 1000 alasan tuh emang banyak. Kita maklumin. Ini podcast apa Afi di Ulti sih? Lah ini kan tanya, tadi nanya. Oh iya. Iya kita jawab apa adanya. Iya kan?
So ada yang protes di belakang romannya. Apa lah. Terus Ini karena kan apa? umurnya kan masih belum terlalu tua untuk Kata menikah. siapa? Bukan masalah umur. Di sini masalah tanggung jawab sebagai orang tua harus menikahkan anaknya segera. Nah ini gimana? Ini belum nikah. Ya kan kita pengen segera anaknya begitu. Dikasih disuruh nggak mau, dipilihin nggak mau. Ya udah nyerah anak pilih sendiri dah, tapi buru-buru dong. Kayaknya kalau bilang jadi kesel, jadi emosi nih. Ini podcast jadi berantem urusannya. Jadi debat nih. Jadi debat deh. Ya tapi Ya, kan, apalagi. kan anaknya kan juga punya pengen begini dulu, pengen lanjutin sekolah dulu, pengen bebas dulu, pengen main dulu, gitu-gitu kan. Iya, masih pengen menuruti hawa nafsu dulu gitu. Ada bahasanya intinya seperti itu. Karena nanti Iya. kalau udah nikah kan Nah, jadi salah puas. satunya itulah bagaimana menikah itu mengendalikan hawa nafsu di situ. Nah jadi kita mainnya puas-puasin dulu, baru nikah. Iya emang begitu, alasan selalu begitu. Jadi umum. Dan belum siap juga kan, mentalnya kan belum siap. Dari dulu semua orang menikah itu nggak ada yang siap mental, nggak ada. Paksa, itu Allahumma paksain itu. Makanya zaman dulu nggak perlu tuh yang apa namanya pacaran nggak ada udah. Ada yang ngelamar, udah lamar aja udah. Jadi Tapi kan kita nggak tahu tuh cowoknya gimana, Ayah. ya emang nggak bakal ada yang tahu, emang besok mati, besok kaya, besok ini, emang ada yang tahu. Ya, tapi kan sifat itu kan pasti selalu begitu. Ya kan al-insanu makalul khata selalu berubah-berubah. Sekarang kelihatannya orang baik-baik, tahu-tahu dia nggak baik. Sekarang kelihatannya nggak begitu baik, tahu-taunya nanti baik banget. Begitu itu kita nggak ada yang tahu, itu rahasia. Iya cuma kan seenggaknya 5-10% dari sikap aslinya dia kan kita tahu gitu. Nggak bisa, nggak ada. Ya kalau misalkan langsung dinikahin gitu kan kayak Ya kan kalau dinikahin kita lihat siapa yang mau yang mendekatnya itu siapa gitu kan. Oh ini orangnya paling tidak kan dia sholat, paling tidak dia bertanggung jawab. Ya iya udah, mau apa lagi? kalau orang sholat tapi KDRT gimana? Itu kan ada alasan-alasan tertentu kenapa adanya KDRT gitu kan. Itu kan bisa dibicarain di dua belah pihak. Itu pasti ketemu jalan keluarnya. Kalau ternyata selingkuh gimana? Apa penyebab selingkuhnya? Ya suruh kawin aja lagi biar tambah 1, 2, 3, 4. Udah gitu. Lah maunya gimana? Ya Emang ada jalan ceritanya kok di dalam Islam itu lengkap, ada aturan-aturannya. Emang di agama lain tuh Udah, nggak nggak ada usah dibahas. peraturan, Kita nggak makanya usah bahas agama. tuh kan kalau lagi di situ nggak mau di bagian situ. Iya. Ya, tapi kan maksudnya kan sebagai Iya, perempuan pasti kan takut gitu ketemu imam yang salah. Jadi kenapa memilih untuk deket dulu gitu sama seseorang kan seenggaknya kita tahu dia tabiatnya gimana, kelakuannya seperti apa gitu. Ya at least 1-2 tahun lah. Ya seumur hidup juga nggak bakal ketemu. Ya kita emang nggak pernah ketemu, pasti berantemnya ada, happy-nya ada. Cuma kan maksudnya kita jadi tahu cara dia menyelesaikan masalah seperti apa. Ya kalau memang maunya seperti itu ya silakan dengan caranya pemikirannya sendiri gitu kan ya. Ya kita cuma berusaha sebagai orang tua cuma berusaha gitu kan. Terus kalau ada namanya di pihak ketiga yang diajak jalan untuk mencari penyelesaiannya maunya punya jalan tersendiri ya kita ikhlas ya redo dah. Yang ada juga cuma hanya doa yang dapat menyertainya gitu dah. Berarti ayah tipe orang tua yang selalu doain anaknya. Di mana sih orang tua nggak ngedoain anaknya di mana? Ada, coba dah. Ya mungkin ada. Kayaknya nggak ada dah. Nggak ada. Karena Nggak pada ada. intinya semua orang tua sayang sama anaknya. Iya, semua orang tua sayang anaknya. Gitu. Jadi keinginan ayah sekarang selain Afi harus menikah, apa lagi? Harus menikah dan segera. Segeranya itu ditambahin. Ya seandainya nih. Asik, andai kan melulu nih. Alasan melulu. Ya, ayo apalagi alasannya? Ya kan maksudnya kita nggak tahu jodoh gimana. Kita kan masih takut nikah nih, masih takut gitu.
life after marriage itu bagi sebagian orang nih menyeramkan, termasuk Afi. Iya, semuanya juga pada takut, takut apa namanya, takut akan masa depan. Kenapa yang bikin orang takut di masa depan? Kenapa? Satu, orang takut akan angan-angan yang tidak bisa membawa mereka seakan-akan tidak bahagia. Padahal memang hidup itu bukan untuk bahagia-bahagia. Hidup itu untuk dijalani, untuk beribadah. Tapi kalau untuk berbahagia-bahagia, kayak seleb-seleb itu kan kelihatannya doang tuh bahagia juga. Kalau kalau dilihat-lihat emang mereka bahagia. Pret aja. Karena emang yang ditampilin di sosmed pasti yang Iya, aja. begitu. Makanya jadinya hidup aja apa adanya, berjalan aja. Ntar juga ketemu. Coba tanya-tanya orang-orang yang dulu-dulu berkeluarga tanpa ada ikatan pacaran, toh lancar-lancar aja mereka. Iya, tapi iya sih. Tapi kan nggak semuanya berhasil ya. Iya, tapi kalau didasari dengan iman, dua-duanya didasari dengan iman, itu akan sukses. Gitu, dengan iman yang sama, gitu kan, jalan bareng lah. Kayak rel kereta api tuh, nggak pernah tuh rel kereta api bersilangan. Jalan bareng aja, kemana aja bareng. Iya, ada gujirakan ya ada lah. Iya, pasti kan. Namanya masalah tuh kan pasti ada. Iya, lah emang hidup masalah kok. Bukan masalah pasti ada, emang hidup aja udah masalah. Selalu kita masalah. Kalau ternyata nih misalkan mau menikah, sudah siap segala-galanya, tapi kan misalkan dari salah satu pihak nih di antara cewek dan cowok misalkan kena mental illness atau kena penyakit mental yang memang harus disegerakan disembuhkan dulu atau gimana, itu kan mungkin bisa jadi penyebab seseorang ini nanti dulu nikahnya gitu, karena kan harus sembuh. Di perkawinan itulah yang nanti yang akan bisa menyembuhkan, karena berdua nanti mereka akan bisa berjalan bareng seperti rel. Kelihatan-kelihatannya sakit mental kayak gitu tuh, ya kalau dia dalam kesendirian dia selalu berat. Iya, dia emang kalau orang penyakit mental itu nggak bisa sendiri ya. Nah itu makanya disegerakan aja lah. Nah itu nanti setelah mereka berdua jalan bareng, nah itu nanti secara auto nanti ketemu jalan keluar itu. Mental itu akan naik ya. Gimana kalau misalkan ada orang, misalkan kan sekarang lagi banyak nih orang-orang yang memutuskan untuk tidak menikah. Nah, menurut tanggapan ayah sendiri tuh gimana? Ya terserah, boleh-boleh aja, namanya itu kan sebuah pilihan ya. Nah kalau dia memilih cuma satu jalan keluarnya, dia tahan tidak untuk tidak berzina. Syaratnya hanya itu? Syarat sebenarnya itu dia tahan dan dia kuat dan dia cukup dengan mengiman kepada Allah, beriman kepada. Yang tadi ke paus. Ya yang mana? Yang memutuskan untuk tidak menikah. Iya, untuk tidak menikah tadi yang penting dia kuat nahan untuk tidak berzina. Dua, dia harus tetap tawakal kepada Allah. Yang ketiga, dia ingat apa sih pelajaran orang-orang di atas, para salaf-salaf, ya ulama salaf seperti itu ada tuh orang tasawuf ya, ya Rabi'ah al-Dawiyah. Itu dia seorang wanita yang tidak berkawin, ya tapi arahnya kemana dia gitu, cintanya kemana dia gitu. Kuat dia menahannya gitu. Jadi nggak apa-apa tidak menikah, asal syaratnya itu tadi. Iya gitu. Oke, jadi nggak apa-apa nih. Jadi kayak orang nggak apa-apa nih buat nggak nikah, tapi nggak Iya, apa-apa. cuma satu, dia hafal Quran, dia tahu hadis, dia dekat sama Allah, sholatnya rajin, ya gitu. Ya, tapi kan ada orang yang memutuskan untuk tidak menikah itu karena traumanya dia gitu loh ya. Nah itu lain cerita. Kayak ternyata misalkan orang tuanya broken home atau pokoknya ada masalah lah gitu di keluarganya, di orang tuanya. Iya kan tadi udah dibahas, kalau itu mendingan langsung aja menikah, jebret jalanin, nanti ketemu kan jalan keluarnya. Kan menikah itu ada yang buat mereka trauma gitu.
Terputus ya. Ya namanya podcast pertama ya, banyak tidak siapnya. Hah? Banyak tidak siapnya. Emang nggak mana ada orang yang siap? Nggak ada. Oke, next. Next ya. Tadi memutuskan untuk tidak menikah karena trauma. Iya. Itu gimana? Ya cuma sih ya harus kuat mental. Kayak tadi yang apa seperti seorang sufi tadi, Rabia Al-Adawiyah, Al-Adawiyah. Gitu. Berarti nggak apa-apa ya? Bukan nggak apa-apa ya apa-apa tetap. Kata Rasulullah gimana? Nggak tahu. Iya, bukan golonganku orang yang tidak berkawin. Ya tapi kan nggak apa-apa. Iya masalah itu kan pilihan. Iya sih. Ya itu kuat nggak nahannya cuma itu kan. Iya sih. Ya udah begitu. Jadi Sepinter-pinternya orang, sehebat-hebatnya orang hafal Quran atau apa begitu. Ya itu dia tetap mau menikah agamanya setengah. karena menikah itu menyempurnakan agama. Menyempurnakan agama gitu. Yakin dah, pokok kalau ibaratnya nikah, kerjasama bareng, udah jalan aja, itu ketemu aja jalan keluar, pasti itu. Ya sekarang kalau di kita persentase coba, untuk orang yang menikah dan yang tidak menikah, ya, banyakan mana? Yang menikah. Menikah terus yang berhasil sama yang nggak berhasil banyakan mana? Yang bercerai sama yang tidak bercerai banyakan mana? Oke, untuk saat ini banyak yang bercerai ya. Kata siapa? Banyak di berita-berita ada Ya. orang yang 3 jam baru nikah udah cerai. Iya menikah sama yang tidak menikah banyakan mana? Tetap yang bercerai kayaknya. Di mana? Coba cari di Google. Mana ada? Coba orang menikah tiap hari di KUA berapa, yang bercerai berapa? Coba cari. Berarti banyakan yang menikah. Nah, Banyakan yang langgeng gitu. banyak kan yang langgeng gitu. Dalam keadaan kesempitan ya kita lihat ya dari sekitar kita dengan ekonomi yang bagaimana carut marutnya mereka tetap jalan. Tetap bahagia-bahagia Tetap- aja gitu. kalau ya. masalah bahagia mah ya itu relatif. Iya sih. Ya begitu kira-kira. Ya udah dulu lah podcastnya sampai sini nih. Aus juga nih lama-lama. Mana nggak dapet bayaran. Ini namanya podcast pertama. Iya, Kan niatnya oke. bukan buat dibayar. Oh iya benar. Niatnya buat ngobrol. Oh iya, lain kali kita ngobrol lagi tentang hal-hal yang asik ya. Mantap. Iya. Jadi intinya sekarang Iya, kawin buru-buru. masih kecil karena saya masih 15 tahun. Ah iya, boleh 9 tahun juga boleh. Karena masih 15 tahun jadi belum cukup umur untuk menikah. Iya dah, atur aja dah. Ya. Iya dah. Jadi sampai jumpa. Kapan-kapan lagi. Oke deh, oke.